Baco. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Multazola Demia Medica, NIM 175040084. Pada video kali ini saya akan menjelaskan biografi matematikawan atau ilmuwan matematika, terlebih khusus dalam bidang geometri. Dan topik yang saya ambil di sini adalah Felix Klein. Nah, nanti fotonya akan ada di sini. Ini adalah foto dari Felix Klein. Dan jika kita mengetikkan kata Felix Klein di kolom Google, kita mengetikkan Felix Klein, maka akan ada salah satu web yang menunjukkan seperti di samping ini. Nah, Felix Klein hidup dari tahun 1849 hingga 1925. Felix Klein adalah seorang ahli matematika Jerman yang sintesis geometri sebagai studi tentang sifat-sifat ruang yang tidak berubah di bawah kelompok transformasi tertentu, yang dikenal sebagai program Erlanger. Di sini tertulis program Erlanger, tapi di web lain ada tertulis program Erlangen, yang mungkin yang benar program Erlangen. Yang mana program Erlangen tersebut sangat mempengaruhi perkembangan matematika hingga saat ini, seperti yang tertulis di samping ini. Nah, Felix Klein adalah seorang matematikawan Jerman dan pendidik matematika yang dikenal karena karyanya dalam teori grup, analisis kompleks, geometri non-Euclid, dan hubungan antara geometri dan teori grup. Felix Klein lahir pada tanggal 25 April 1849 di Düsseldorf, Prusia. Ayahnya bernama Caspar Klein yang hidup dari tahun 1809 sampai dengan 1889, yang mana ayahnya tersebut bekerja sebagai sekretaris resmi pemerintahan Prusia yang ditempatkan di Provinsi Rhine. Sedangkan ibunya Klein bernama Sophie Ellis, yang hidup dari tahun 1819 sampai dengan 1890. Sejak kecil, ketertarikan Felix Klein terhadap matematika sudah sangat besar. Dengan didasari hal inilah, kemudian ia menjadi seorang pelajar di gimnasium di Düsseldorf. Dan setelah dia lulus, dia memasuki Universitas Bonn yang ada di Jerman. Universitas Bonn. Nih. Dan belajar matematika dan fisika di sana selama dari tahun 1865 sampai dengan 1866. Dia memulai karirnya dengan niat menjadi seorang fisikawan. Jadi awalnya dia ingin menjadi seorang fisikawan, bukan matematikawan. Namun saat masih belajar di Universitas Bonn, di sini tadi, ia diangkat menjadi asisten laboratorium oleh Dr. Placker pada tahun 1866. Tulisannya Placker. Ini. Yang fotonya nanti sini deh. Nih. Sini. Ini. Placker. Pada saat itu, Placker memegang kursi matematika dan fisika eksperimental di Universitas Bonn. Akan tetapi, pada saat Klein menjadi asistennya, minat si Placker ini telah menjadi sangat berakar pada bidang geometri. Nah, pada saat itu, Klein menerima gelar doktornya diawasi langsung oleh si Placker dari Universitas Bonn pada tahun 1868 dengan disertasi berjudul Über die Transformation der Argument. Dengan disertasi über die Transformation der allgemeinen Gleichung des zweiten Werte zwischen Linienkoordinaten auf eine kanonische Form Online-Geometrie. Itulah pokoknya. Dalam disertasinya, Klein mengklasifikasi kompleks garis derajat kedua menggunakan teori Weierstrass tentang pembagian dasar. Namun pada tahun yang sama, yaitu 1868, ketika si Klein menerima gelar doktornya, gurunya si Placker pun meninggal. Dan ketika si Placker meninggal, gurunya meninggal, ia meninggalkan pekerjaan utamanya pada fondasi garis geometri yang tidak lengkap. Namun Klein merupakan orang yang jelas, orang yang pasti akan menyelesaikan bagian kedua untuk judul buku yang Placker buat ini. Dengan judul Neue Geometrie des Raumes. Nah itu. Dan si Klein dari tahun 1869 sampai dengan 1870, dia menghabiskan waktunya dalam perjalanan antara Göttingen, Berlin, dan juga Paris. Nah, pada tahun 1870, Klein secara singkat mendaftar sebagai tentara, karena pada saat itu terjadi perang dan dia harus mendaftar sebagai tentara. Yang mana pada perang tersebut dia mendaftar sebagai petugas medis, tetapi karena dia menderita penyakit demam tifoid, sehingga karena penyakitnya dia harus mengundurkan diri.
sebelum akhirnya Klein diangkat sebagai dosen di Göttingen pada awal tahun 1871. Nah, ketika Klein diangkat sebagai profesor di Erlangen, di Bavaria, di Jerman Selatan pada tahun 1872, menurut sejarah mungkin ada beberapa alasan khusus yang menyebabkan keberhasilan Klein di Göttingen sampai bisa diangkat menjadi profesor. Dan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1872, si Felix Klein ini memprakarsai program Erlangen, yang mana merupakan terobosan terbesar dalam geometri untuk mengakhiri semua kebingungan antara aliran geometri Euclidean dan non-Euclidean. Tahun 1884, bukunya seperti ini, tampilan depannya. Di mana di dalam buku ini, ia berbicara tentang teori fungsi otomorfik yang merupakan hubungan antara aljabar dan geometri. Dia memiliki buku-buku lain juga dengan nama-nama sebagai berikut. Ada teori matematika top, Evantian Colloquium, dan juga teramah tentang icosahedron, yang tentunya semua ini nanti dalam bahasa asing, bukan bahasa seperti yang saya tulis di samping sini. Dan karena Klein juga seorang dosen, saat dia mengajar, Klein menciptakan suasana yang sangat ramah, yang mendorong proses pembelajaran berjalan dengan baik. Dan dia juga tidak membatasi pelajaran hanya di kelas, tetapi diskusi diadakan juga di rumahnya. Selama masanya menjabat sebagai dosen, dia selalu seperti itu. Dia menginspirasi banyak siswa yang kemudian menjadi ahli matematika terkemuka, seperti salah satunya adalah David Hilbert. Dia terpilih sebagai anggota Royal Society pada tahun 1885. Dan pada tahun 1893, Klein dianugerahi The Morgan Medal oleh London Mathematical Society. Dan juga pada tahun 1908, ia menjadi Ketua Komisi Internasional tentang Instruksi Matematika yang terpilih dengan menerima medali Copley pada tahun 1912. Nah, dan pada akhirnya si Klein mengumumkan pengunduran dirinya sebelum dimulainya Perang Dunia yang pertama karena alasan kesehatan. Dan pada akhirnya si Klein meninggal pada tahun 1922 di Göttingen dengan banyak prestasi yang dikreditkan atas nama-namanya. Nah, terima kasih semuanya karena telah menonton sampai habis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi biografi Felix Klein yang tadi. Mungkin jika ada kekurangan bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, banyak terima kasih. Goodbye.